Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Yahya dari kelas A dengan NPM 237002032. Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas pengganti UAS mata kuliah pembangkit energi elektrik, di mana untuk hasil dari datanya itu merupakan tugas sebelumnya, yaitu tugas kelompok. Di mana kelompok saya itu membawa sebuah blueprint untuk solusi kritis energi lokal melalui perencanaan PLTS terapung tipe off-grid di situ Ciberang, Tasikmalaya. Dan juga untuk data-datanya itu berdasarkan masalah nyata yang ada di lapangan dan telah kami validasi secara matematis melalui simulasi software. Oke. Nah, di sini ada latar belakangnya. Jadi kayak kenapa sih kami memilih lokasinya itu di situ Ciberem? Kenapa nggak di tempat lain? Nah, ada sebuah paradoks di wilayah perkotaan seperti yang ada di Tasikmalaya. Jadi kan kita kan butuh transisi energi hijau ya. Nah, tapi harga lahan di daratan itu mahal banget. Di sisi lain, kita punya perairan luas yang ada di situ Ciberem yang potensinya itu kalau dilihat itu selama saya lewat bolak-balik ke kampus itu dibiarin nganggur. Nah, dari hasil turun ke lapangan, kami menemukan fakta yang sedikit ironis, di mana infrastruktur PLN itu memang ada, tapi bagi warga, terutama untuk pelaku pedagang-pedagang UMKM warung yang ada di sekitar situ Cibaram itu, banyak nanggung kerugian ekonomi karena barang-barang yang misalnya yang ada di freezer mereka itu cepat rusak akibat dari pemadaman listrik saat cuaca buruk. Jadi PLTS terapung ini kami solusikan sebagai solusi untuk memanfaatkan ruang air secara gratis sekaligus memberikan kemandirian energi yang tahan banting bagi warga sekitar yang ada di situ Ciberem. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini untuk fokus penelitiannya itu untuk memastikan gitu bahwa proposal yang telah kami susun sebelumnya layak buat dilanjutin menjadi penelitian yang utuh. Nah, di sini kami menstrukturkan fokus. Di sini saya juga menstrukturkan fokusnya itu penelitian ini ada 4 pilar, di mana yang pertama itu pemetaan potensinya itu memetakan potensi radiasi matahari yang secara presisi. Yang kedua itu kami nggak nebak-nebak kebutuhan listrik, kami menghitung profil beban aktualnya itu langsung tentunya dari warga. Dan yang ketiga itu kami merancang arsitektur komponennya itu secara spesifik dan juga efektif karena untuk perancangan ini nggak dibilang nggak boleh main-main ya. Nah, untuk keempat itu simulasi kinerjanya sebagai pembuktian akhir, kami menguji rancangannya ini menggunakan simulator kelistrikan menggunakan aplikasi yaitu PVSys untuk melihat nih apakah sistem ini benar-benar bisa bertahan 24 jam non-stop atau tidak, seperti itu. Nah, di sini ada spesifikasi komponen sistemnya ya. Jadi karena sistem ini off-grid ya, berdiri sendiri tanpa PLN, maksudnya pemilihan komponen ini nggak boleh asal. Jadi di sini kami merancang total kapasitasnya itu sekitar 2,20 kW peak. Nah, di sini kami juga untuk modul yang memilih jenis Longi Solar Bifacial. Kenapa kami memilih modul Longi Solar Bifacial? Karena kita kan berada di atas air untuk pemasangannya. Jadi permukaan energi itu memantulkan cahaya matahari ke atas. Nah, panel bifacial ini mampu menyerap cahaya pantulan tersebut dari sisi belakangnya. Sehingga daya yang dipanen jauh lebih maksimal dibandingkan dari si panel biasa. Dan sebagai bisa bilang jantung ya dari sistem ini, kami juga memerlukan tentunya baterai. Di sini kami memilih baterai jenisnya itu lithium ion LFP berdasarkan berkapasitas raksasa 38 kWh. Kami di sini sengaja gitu memilih tipe LVP karena ketahanan siklus
dan juga safety-nya itu jauh lebih superior dibanding aki ya, baterai aki yang buat mengawal beban berat yang terjadi di saat di malam hari. Oke, lanjut. Nah, di sini ada profil beban pengguna. Untuk baterai raksasa yang kami maksudkan tadi sebenarnya LPP, kami grafiknya untuk hasil itu ada di sini. Jadi angka beban 9 kWh per hari ini adalah hasil kalkulasi dari wawancara yang telah kami lakukan kepada warga sekitar di situ Jebaram, yaitu ada Ibu Nisa dan juga Pak Maman. Jadi untuk kurva distribusi berwarna biru yang ada di sini, sistem ini kami paksa buat menahan pukulan beban puncak yang ada pada jam 9 pagi hingga di sekitar jam 4 sore, di mana untuk penggunaan beban seperti di pompa air, sirkulasi dan seperti di kulkas yang ada di warung menyala bersama secara ekstrim. Jadi kurva ini kayak ngebuktiin bahwa rancangan kami dari real case problem, bukan sekedar beban statis yang cuma ada di atas kertas. Itu untuk data hasil kuantitatifnya. Nah, di sini ada keandalan sistem thermal ya, efisiensi thermal. Nah, ini adalah fondasi teori kelistrikan yang menjadi justifikasi utama mengapa kami ini tetap menempatkan panel itu ada di atas air, bukan di darat. Nah, berdasarkan loss diagram ini, dari hasil simulasi PVSys, kerugian daya akibat panel itu, kepanasannya itu sukses kami tekan hingga hanya minus di 5,9%. Nah, sebagai perbandingan, PLTS atap itu kan biasanya membuang daya hingga itu sampai di minus 10 atau 12% ya, karena terlalu high rating. Nah, di angka minus 5,9% ini itu ada bukti seperti matematis yang nggak bisa dibantah kalau uap air di situ Jebaram itu secara alami memberikan cooling effect dari si bawah panel sehingga tegangan sistemnya itu tetap terjaga di titik paling efisien. Oke. Nah, di sini ada metodologi penelitiannya, di mana untuk menghasilkan data yang robust seperti tadi, metodologi yang kami gunakan itu benar-benar harus ketat, di mana parameter lokasi dan wawancara primernya kami silangkan dengan ekstraksi data cuaca sintetik metronom 8.2 yang merekam jejak partisipasi awan di Tasikmalaya dari data di tahun 2016 sampai 2021. Jadi seluruh variabel amperes ini kemudian kelompok saya itu injeksikan ke dalam software PVSys untuk melihat simulasi kinerja kelistrikannya itu sepanjang tahun penuh gitu. Nah, untuk neraca produksi energinya. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Kalau apakah desain kami itu bakal selamat nggak melewati dari simulasi 1 tahun. Nah, kalau dari hasil datanya itu, jawabannya itu sangat memuaskan ya, karena dilihat dari rasio performa kelistrikannya itu, kami menyentuh angka 82,57%. Nah, untuk sebuah sistem standalone berbaterai itu, kalau menembus angka di atas 80% itu membuktikan bahwa pemilihan spesifikasi kabel dan panel itu sangat presisi. Nah, lebih mengesankannya lagi, di angka solar fraction kami berada di 98,14%. Artinya apa sih? Artinya itu selama 1 tahun kalender penuh nih, sistem ini mampu menyuplai kebutuhan warung dan juga fasilitas publik secara sempurna. Dan hanya ada kekurangan daya sebesar 1,8% saja. Untuk kekurangan dayanya sebesar 1,8% saja di puncak musim hujan, di mana itu musim hujan itu di bulan November dan juga Desember sampai Desember.
ini. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk di diagram input output harian ini sebagai pembuktian data lainnya di sini ada scalar plot ya, diagram titik harian, di mana garis lurus horizontal hitam pekat yang ada di sumbu Y ini di angka 9 ya, yang seperti yang tadi 9 kWh. Itu adalah holy grail dari hasil penelitian. Ini namanya holy grail namanya. Jadi garis ini nih adalah bukti deterministik bahwa pada hampir setahun 365 hari dalam setahun sistem secara konstan, bahkan stabil, dan juga sukses mengeluarkan daya output presisi di angka 9 kWh sesuai target ya. Nah, di bawahnya ini, titik-titik ini, segelintir titik yang jatuh ke bawah ini, yang dari sumbu ini hanyalah cuman anomali di hari-hari di mana radiasi matahari benar-benar jatuh di bawah 4 kWh per meter persegi. Yang secara klimatologi itu memang wajar terjadi karena yang bisa dibilang tadi, dikatakan tadi pada bulan November sampai Desember karena cuaca mendung. Sampai bisa dikatakan hujan. Nah, dari hasil apa yang sudah saya paparkan dapat disimpulkan kalau dari seluruh pemaparan dan bukti matematis yang kelompok saya sajikan dan kumpulkan, di sini saya menyimpulkan dengan yakin kalau dari observasi awal di kawasan Ciberem ini sangat layak dan juga sangat urgent untuk bisa diteruskan menjadi penelitian utuh. Di mana design of grid kami ini secara empiris mampu menyelesaikan masalah kelistrikan warga dengan memanfaatkan efek termodinamika yang di perairan. Lalu untuk agar penelitian ini menjadi sempurna sehingga mampu ditawarkan kepada stakeholder yang terkait, kami tentunya dari saya sendiri juga merekomendasikan agar studi ini dilanjutkan ke tahap multidisiplin, di mana benar-benar yakin buat perhitungan mekanika sipilnya itu untuk jangkar pelampung, juga untuk audit kelayakan finansial ekonominya. Itu. Ya, demikianlah hasil dari paparan presentasi yang telah kami lakukan. Semoga hasil yang di sini dan perencanaannya mampu bisa membangkitkan masa depan energi Tasikmalaya yang jauh lebih terang. Segitu saja dari hasil paparan saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga prakata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.